Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik, gimana Bapak? Alhamdulillah baik Bu Desi. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, mendampingi anak-anak kita sebagaimana mestinya Bu Desi. Baik Bu Desi, ya, sesuai dengan rencana besok kita akan melakukan observasi ya. Tentu sebelum melakukan observasi ini kita ingin berdiskusi singkat tentang gambaran observasi yang akan kita lakukan besok. Mungkin diskusi ini akan saya kategorikan dengan hanya beberapa pertanyaan saja Bu Desi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Bu Desi yang akan dilakukan besok itu bagaimana? Tujuannya khusus untuk penguasaan kosakata dan structure dari simple past Pak. Untuk besok jadi untuk lebih ke structure-nya dulu, simple past tense. Karena kan kedepannya akan mempelajari mengenai konteks. Konteksnya pengalaman dari yang sudah past tense. Nah di sana anak-anak akan belajar kosakata mengenai past tense. Nah kemudian structure-nya juga, jadi dari kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya juga. Jadi anak bisa menguasai structure-nya dan kemudian vocabulary yang baru. Oke, baik. Saya kira cukup simpel Bu ya, bisa dipahami, sudah dipahami. Selanjutnya Ibu dalam pembelajaran di observasi besok, kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Apakah diferensiasi produk, apakah diferensiasi proses, atau yang lainnya Bu? Diferensiasi proses iya, diferensiasi konten juga iya. Jadi saya akan memaparkan lewat video, kemudian juga di prosesnya ada yang audio, kemudian visual. Yang kinestetiknya mungkin anak-anak bisa nanti berkeliling bertanya mengenai vocabulary dari simple past tense tersebut. Kemudian saya juga merencanakan karena kan anak-anak itu jarang fokus ya Pak, fokusnya cuma 10 menit selesainya keluar dari jalur gitu ya. Makanya saya sebelum pembelajaran akan menitik beratkan dengan teknik stop, sehingga anak-anak bisa fokus gitu sebelum pembelajaran. Mudah-mudahan sih sampai akhir ya, karena memang udah persiapan, karena kadang ketika di rencana itu tidak ada ice breaking banyak, ketika anak sudah keluar dari jalurnya, ya berarti ice breaking lagi untuk mengembalikan fokus anak ke pembelajaran. Oke, baik. Itu gambaran singkat Bu ya, gambaran singkat pengembangan yang akan Ibu lakukan besok. Baik Bu, terima kasih untuk prosesi pra-observasi pada hari ini. Mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan observasi sesuai dengan rencana, sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu siapkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Demikian juga saya, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan bukan bimbingan, memberikan pencerahan mungkin ya kepada Ibu dalam observasi ini, dalam supervisi ini. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di observasi pada besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah baik, gimana Bapak? Alhamdulillah baik Bu Desi. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, mendampingi anak-anak kita sebagaimana mestinya Bu Desi. Baik Bu Desi, ya, sesuai dengan rencana besok kita akan melakukan observasi ya. Tentu sebelum melakukan observasi ini kita ingin berdiskusi singkat tentang gambaran observasi yang akan kita lakukan besok. Mungkin diskusi ini akan saya kategorikan dengan hanya beberapa pertanyaan saja Bu Desi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran
Bu Desi, yang akan dilakukan besok itu bagaimana? Tujuannya khusus untuk penguasaan kosakata dan structure dari simple past Pak. Untuk besok jadi untuk lebih ke structure-nya dulu, simple past tense. Karena kan kedepannya akan mempelajari mengenai konteks. Konteks kan pengalaman dari yang sudah past tense. Nah di sana anak-anak akan belajar kosakata mengenai past tense. Nah kemudian structure-nya juga, jadi dari kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya juga. Jadi anak bisa menguasai structure-nya dan kemudian vocabulary yang baru. Oke, baik. Saya kira cukup simpel Bu ya, bisa dipahami, sudah dipahami. Selanjutnya Ibu dalam pembelajaran di observasi besok, kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Apakah diferensiasi produk, apakah diferensiasi proses, atau yang lainnya Bu? Diferensiasi proses iya, diferensiasi konten juga iya. Jadi saya akan memaparkan lewat video, kemudian juga di prosesnya ada yang audio, kemudian visual. Yang kinestetiknya mungkin anak-anak bisa nanti berkeliling bertanya mengenai vocabulary dari simple past tense tersebut. Kemudian saya juga merencanakan karena kan anak-anak itu jarang fokus ya Pak, fokusnya cuma 10 menit selesainya keluar dari jalur gitu. Makanya saya sebelum pembelajaran akan menitik beratkan dengan teknik stop, sehingga anak-anak bisa fokus gitu sebelum pembelajaran. Mudah-mudahan sih sampai akhir ya, karena memang udah persiapan, karena kadang ketika di rencana itu tidak ada ice breaking banyak, ketika anak sudah keluar dari jalurnya, ya berarti ice breaking lagi untuk mengembalikan fokus anak ke pembelajaran. Oke, baik. Itu gambaran singkat Bu ya, gambaran singkat pengembangan yang akan Ibu lakukan besok. Baik Bu, terima kasih untuk prosesi pra-observasi pada hari ini. Mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan observasi sesuai dengan rencana, sesuai dengan rancangan yang sudah Ibu siapkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Demikian juga saya, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan bukan bimbingan, memberikan pencerahan mungkin ya kepada Ibu dalam observasi ini, dalam supervisi ini. Terima kasih Ibu, sampai jumpa di observasi pada besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning ma'am. How are you today? I'm great. Thank you. How about you? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ketemu lagi ya dengan pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita belajar di hari Sabtu karena ada perubahan dalam jadwal ya. Biasanya kita in the morning at 7 o'clock, now it's 9 o'clock ya. Nah sebelum kita belajar, before we start our lesson, let's say Bismillah first, okay? Let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian fokus ya. Are you ready to learn English? Yes, I'm ready. Yes. Okay, go. Give applause. Before going to our lesson, I want to check attendance first, yeah? Who absent today? Kadit? Why Kadit? Sick? Kadit sick, and then? Kadit? Who is Kadit? Rizda? Why? Fikri. And then? Fikri? Sick, okay, and then? Ayolah, sedikit-sedikit pakai payung. Hujan, Pak hujan, nggak apa-apa pakai payung. Dan semua juga kehujanan, nggak apa-apa hujan itu membawa berkah. Sudah 2 hari terus hujan, nggak apa-apa. Itu adalah berkahnya dari kita semua. Kan kalau Pak
Kata kerja. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar kata kerja ya, kita coba relax dulu. Kita belajar relax dulu ya. Listen the music, dengarkan musiknya, and close your eyes. Close your eyes. Apa close your eyes? Okay, and listen the sound ya. Listen the music. Coba close your eyes, tutup matanya. Tutup matanya. Listen the sound. Coba Dewi, close your eyes. Listen the sound. Ada suara apa? Ada suara air. And then ada suara apa lagi? Evan, open your head, buka topinya. Coba tarik nafas, inhale. Tahan. Exhale, keluarkan. Tarik nafas lagi. Sambil dibayangkan ada suara apa saja seperti di tempat itu. Kita ada di tempat itu. Bayangkan kita ada di sana. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Keluarkan. Keluarkannya lewat mulut ya. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Okay, open your eyes. Buka matanya. I wanna ask, ada suara apa saja di sana, Eva? Ada suara apa saja? Cai, what is cai? Oke, ada suara apa lagi? Musik ya. Ada suara burung tidak? Ada. Seperti di tempat mana ini? Dengan Lisa, Bu, di mana lagi? Sungai ya. Jadi kalau kita membayangkan kita ada di sana, sepertinya bagaimana? Tenang. Nah, sekarang sudah tenang. Tadi belajar apa sebelum Ibu? Before English? Now we learn English. Coba sekarang sudah terkumpul belum semangatnya? Sudah. Yakin? Are you sure? Siap belajar? Siap. Good ya. Nah, tadi I said that we will learn about chapter 1 about regular and irregular. Are you ready? Tadi sudah? Siap ya? Sudah? Nah, Ibu akan memaparkan mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati waktu pertama, Masuk yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Tempat waktu, utamakan menggunakan bahasa Inggris, terutama kalau mau bertanya ataupun mau permisi keluar ya, menggunakan HP jika diizinkan dan boleh minum. Kebetulan Ibu sudah share ya materinya lewat WA ya, via WA. Boleh lihat HP, boleh untuk hari ini pembelajaran bahasa Inggris boleh lihat HP ya. Tapi tidak diizinkan ketika selain yang PDF itu. Ya, do you understand? Yes. Oke. Tujuannya apa sih kita belajar mengenai empat materi hari ini? Tujuannya yang pertama memahami struktur kalimat simple past tense. Jadi kita mau belajar mengenai simple past tense. Kalau di kelas 7 kita belajar mengenai present tense pakai verb 1. Nah sekarang naik. Kita ke kelas 8 itu mau simple past tense menggunakan verb 2 ya. Kemudian memahami regular and irregular verb. Jadi memahami kata kerja irregular, beraturan dan tidak beraturan. Dan terakhirnya kita akan membuat kalimat menggunakan simple past tense. Jadi hari ini kita akan mengenal mengenai verb, irregular verb dan regular verb.
Now simple past tense. Di sini sudah kelihatan? Can you look at this chapter this material? Atau Lydia, can you see this? Oke, simple past tense. Simple past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk kejadian yang lampau. Apa itu kejadian yang lampau? Sudah terjadi. Tadi pagi, tadi malam, minggu lalu, 2 hari lalu, tahun kemarin, 10 tahun yang lalu. Berarti ini menggunakan simple past tense. Contohnya, I went to Jakarta yesterday. Saya pergi ke Jakarta yesterday. Kemarin saya pergi ke Jakarta kemarin. Kenapa? I pergi apa? Bahasa Indonesia pergi apa? Go. Kenapa ini jadi went? Karena kejadian sudah terjadi. Itu pakai beberapa. Berarti berdua. Dari go menjadi when. Kemudian yang kedua, he drank a glass of milk last night. Katanya dia minum apa? Segelas susu last night. Tadi malam. Kenapa tadi malam pakai drank? Karena kejadiannya sudah terjadi. Harusnya kalau kita minum apa? Drink. Nah, keduanya berubah jadi drink. Ada pertanyaan? Any question? Sudah jelas ya, clear? Nah, ini yang menantang nih di sini. Coba look at the material. Lihat semuanya, lihat. Di sini verb itu dibagi menjadi 2, ada regular, ada irregular. Regular itu apa? Kata kerja beraturan. Irregular, kata kerja tidak beraturan. Kenapa Bu Desi namanya seperti itu? Kata kerja beraturan yaitu ini, kantor ditambahan D dan ed. Study menjadi studied. Kan jadi ditambahan ed. Wash jadi wash. Kemudian celebrate jadi celebrate. Jadi ketika ditambah D atau ed itu berarti regular verb, kata kerja beraturan. Berbeda lagi dengan irregular verb, karena tidak beraturan berarti bakal beda. Kenapa Bu Desi, dari mana itu? Itu dari sananya ya. Namun bagaimana cara mengetahui ini regular dan irregular? Kalian hafalkan satu. Kira-kira kalau mau hafalkan yang regular atau irregular? Jadi sing jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Bu Desi, pertama saya ucapkan terima kasih udah bisa memenuhi pertemuan ini, yang mana pertemuan ini adalah tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan hari. Ya, tentunya Bu Desi sudah mempersiapkan diri, hal-hal apa yang perlu digali ya dalam melakukan observasi yang kita lakukan minggu yang lalu ya. Mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Bu Desi, setelah kita melakukan observasi kemarin, apa perasaan yang Bu Desi rasakan? Perasaannya ketika sudah pembelajaran yang kemarin, berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, berarti sudah terpenuhi, sudah tercapai. Dari tujuan yang ingin saya dapatkan dari anak itu menguasai mengenai kemarin itu simple past tense ya Pak. Kemudian memang ada hal-hal yang ketika pembelajaran menjadi tantangan, misalnya ketika ada anak tidak fokus, ketika ada anak yang banyak belum mengerti gitu ya. Kan itu jadi tantangan buat kita, bagaimana ketika anak bosan, ketika anak seperti itu. Tapi rata-rata hampir semuanya ketika dilihat dari hasilnya, mereka sudah bisa memenuhi dari target yang dirancang oleh sekolah kemarin. Modul ajar. Iya, baik. Apa yang Bu Desi
lakukan tuh untuk mengatasi siswa-siswa yang Bu Desi tadi sebutkan? Kalau untuk fokus ketika pembelajaran kemarin sudah pakai stop ya, teknik stop untuk pakai itu. Kemudian kan itu agar menyiapkan anak bisa fokus pertama kali ketika pembelajaran. Kemudian tengah-tengah kan sudah mulai goyang gitu ya Pak. Iya, Akhirnya konsentrasinya tepuk-tepukan, ya. betul. Akhirnya tepuk-tepukan, kemudian ada permainan anak-anak down dan lain sebagainya. Jadi memang untuk anak zaman sekarang terasa rata-rata hampir semua kelas itu pasti harus ada speaking. Nah, gitu. Kemudian pengemasannya itu tidak bisa seperti zaman saya. Seperti itu tekniknya harus dirubah bagaimana agar anak tertarik terhadap itu. Jadi ada beberapa hal yang memang dirubah ketika kemarin saya mengajar di kelas 7 itu seperti ini. Ketika kelas 8 ada perbedaan di anak tersebut. Dari karakter, oh iya harus seperti ini. Jadi tiap ini tuh muter gitu, saya tuh muter bagaimana kena rumah gitu ya. Agar anak bisa dengan cepat tujuannya tercapai dalam satu pertemuan itu. Tidak sampai minggu depan diulangi lagi gitu. Iya. Yang lebih menarik menurut Bu Desi dalam pembelajaran yang kemarin dilakukan, yang lebih menarik dan lebih menantang itu dalam hal apa? Yang paling menarik itu memang antusias anak ketika speaking ya Pak, rata-rata seperti itu. Kalau untuk menantang itu karena kemarin itu belajarnya grammar, anak-anak kan paling tidak suka grammar. Nah, dia ketika harus, apalagi udah kelas 8 pembelajarannya, jadi kalau kelas 7 satu saja, sekarang kan udah kedua harus menghafalkan berdua, kemudian ada rumus-rumus teks sendiri gitu. Anak-anak kan tertantang itu bagaimana bisa seperti itu. Kadang-kadang ketika kita sudah 5 menit diterangkan, oh iya sekian menit istirahat, masuk lagi itu anak udah lupa. Bagaimana caranya saya gitu ya, bagaimana cara anak tidak lupa gitu. Nah, itu jadi setiap ini harus diulangi lagi itu terus-terusan gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi ketika mendengar kata liar gitu ya Bu ya. Jadi apa tuh yang ibu lakukan, yang ibu antisipasi gitu dalam mata pelajaran yang dirasakan grammar gitu? Kalau untuk grammar ya saya buat PPT agar anak menarik. Kemudian setelah PPT itu kan diterangkan kembali ini dijelaskan satu per satu. Kemudian saya datang ke anak di mana yang belum mengertinya. Alhamdulillah kemarin rata-rata anak dari hasil tes tulisnya udah mengerti, walaupun memang di tengah-tengah ya banyak yang goyang ya, maksudnya konsentrasinya jadi buyar ya. Betul. Sehingga dengan speaking kita jadi kembali lagi. Iya, baik. Melihat dari pembelajaran daripada observasi yang kemarin kita lakukan Bu ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, pembelajaran apa yang paling berkesan menjadi yang ibu jadikan pelajaran dalam proses sampai kemarin? Untuk pembelajaran untuk saya, bukan refleksi untuk saya ya, berarti saya harus selalu mengemas media-media yang menarik untuk anak. Media yang menarik untuk anak memang kalau untuk PPT setiap minggu saya buat, tapi mungkin kalau udah setiap minggu anak udah besar. Bagaimana caranya? Akhirnya pakai game. Kemarin waktu kan itu hari Sabtu ya Pak, minggu kemarin. Nah waktu kemarin saya pakai game. Nah kalau game itu anak lebih antusias lagi. Cuman memang tantangannya kitanya harus 30 orang itu kan kita harus matang gitu, itu tantangan. Jadi bagaimana saya bisa dari rancangan tersebut bisa mengemas agar anak itu bisa tercapai lah kalau walaupun lewat game. Iya. Gitu. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Ya mungkin terakhir Bu yang ingin saya informasi gitu. Berkaca dari observasi kemarin, kira-kira tindak lanjut yang seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah, mengantisipasi masalah, untuk penyesuaian speaking, penyesuaian dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Kalau dilihat
dari ini ya, karakter anak memang harus diulang. Jadi kan kita sudah bikin keyakinan kelas ya Pak, tiap kelas itu sudah, tapi kan ada ya setidaknya ada beberapa anak yang memang di luar tidak melaksanakan dari keyakinan kelas tersebut kan, ada ya walaupun sedikit. Nah akhirnya berarti tindak lanjutnya selalu mereview keyakinan kelas untuk memberi motivasi bahwa keyakinan kelas itu kan dibikin oleh kita, makanya tidak ada paksaan, harusnya memang semuanya mematuhi gitu. Kemudian tindak lanjutnya ya berarti saya harus selalu mengemas, harus update gitu ya dalam cara dari metode, kemudian media, bagaimana agar anak tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu identiknya sulit, pembelajaran yang udah bahasa Inggris udah gitu anak-anak itu. Jadi kalau anak sekarang tuh beda dengan zaman saya kan subjek tambah verb 2. Kalau anak sekarang kan tidak bisa seperti itu. Bagaimana caranya agar anak bisa tertarik dulu lah. Jadi kalau konsep saya inginnya gitu ya, jadi anak-anaknya kalau sekarang saya udah, kalau ekskul ya Pak, kebetulan ada English Club, saya sudah sudah mulai berjalan bagaimana. Nah anak-anak English Club sekarang sudah selalu menanyakan, Bu kapan English Club? Kapan? Padahal udah hari Rabu kemarin, mau lagi. Jadi berarti pembelajaran yang saya berikan sudah menarik. Kenapa? Karena medianya kebetulan kan English Club tidak sebanyak di kelas. Jadi anak-anak itu kageroh atau kaget. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk saya tindak lanjutnya berusaha merancang bagaimana agar pembelajaran saya bisa ditunjukkan oleh anak. Oke, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Desi. Saya kira cukup jelas ya rencana tindak lanjut berkaca dari observasi yang kita lakukan minggu yang lalu. Jadi intinya adalah bagaimana Ibu merancang pembelajaran yang semenarik mungkin disesuaikan dengan tipe belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Itu Bu ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Mudah-mudahan Ibu dalam mengembangkan metode dan model pembelajaran semakin hari semakin baik sehingga menjadikan Ibu seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Itu Ibu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Desi, baik. Selanjutnya kita akan ketemu untuk mendiskusikan hal ini kembali. Kira-kira kapan Bu? Kalau untuk dari rencana untuk mengeksplor dari media-media yang ingin saya baru tadi rencanakan, mungkin bagaimana kalau 2 minggu dari sekarang, jadi kan saya bisa merancang apa yang harus saya lebih baik lah gitu. Kalau anak-anak untuk tertarik kan, jadi ada waktu untuk saya saya kurangnya di sini nanti kita bisa merefleksikan kembali di baik, tidak terlalu cepat, itu 2 minggu. 2 minggu, kebetulan kan saya mengajar 6 kelas, Pak. Gitu. 1 minggunya 6 kelas, 14 bisa terlihat lah mungkin. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan rencana ini bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi Ibu, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah bisa melakukan konsultasi, coaching tentang observasi yang sudah kita lakukan di Terima kasih, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga Ibu bisa mengembangkan metode dan model pembelajaran yang akan menjadikan Ibu menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Desi, baik. Selanjutnya kita akan ketemu untuk mendiskusikan hal ini kembali. Kira-kira kapan Bu? Kalau untuk dari rencana
rencana untuk mengeksplor dari media-media yang ingin saya baru pada rencanakan mungkin bagaimana kalau 2 minggu dari sekarang jadi kan saya bisa merencanakan apa yang harus saya lebih lebih baik lah gitu kalau anak-anak untuk tertarik kan jadi ada waktu untuk saya oh iya saya kurangnya di sini nanti kita bisa merefleksikan kembali di Iya, baik. Tidak terlalu cepat itu 2 minggu. 2 minggu kebetulan kan saya mengajar 6 kelas Oh, Pak. gitu. 1 minggunya 6 kelas bisa terlihat lah mungkin Baik. Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan rencana ini bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi Ibu, terakhir saya ucapkan terima kasih sudah bisa melakukan konsultasi, coaching tentang observasi yang sudah kita lakukan di terima kasih, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga Ibu bisa mengembangkan metode dan model pembelajaran yang akan menjadikan Ibu menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.